إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Artinya tidak diterima salatnya seseorang kalau tidak memberi zakat, dan sebaliknya tidak diterima zakat seseorang kalau tidak mendirikan salat. Perintah yang kedua, yakni ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak diterima taat kepada Allah namun tidak taat kepada Rasul, dan begitu sebaliknya, tidak diterima taat kepada Rasul namun tidak taat kepada Allah. Oleh karenanya kedua-duanya itu sangat berangkai, tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat kepada Rasul. Mengamalkan Al-Quran artinya harus juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah yang ketiga, yakni anishkurli waliwalidaika.
hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak itu ditolak, dan begitu sebaliknya, bersyukur kepada ibu bapak namun tidak bersyukur kepada Allah itu pun ditolak. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia juga harus pandai bersyukur kepada ibu bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kedudukan orang tua di dalam Al-Quran sangatlah tinggi sekali. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripadanya dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kita perhatikan tertibul ayat. Yang pertama, jangan menyembah selain Allah. Dan yang kedua, berbakti kepada orang tua. Allah, setelah itu orang tua. Jadi begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah kepada Allah, kewajiban bertauhid kepada Allah. Dalam surah lain, surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Ia dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid atau perintah menyembah kepada Allah dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini berarti kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dalam Islam berada pada level kedua setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian besar tentang persoalan tingginya posisi seorang ibu dalam ajaran Islam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap anak terhadap orang tua, terutama ibunya, karena ibu memiliki keutamaan lebih dibanding ayah. Di antara hadis-hadis tersebut ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Sahabat tersebut kembali bertanya, kemudian siapa wahai Rasulullah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Sahabat tersebut bertanya lagi, lalu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Sahabat tersebut bertanya lagi, setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Masya Allah, kita bisa lihat kedudukan ibu di hadis ini dibandingkan dengan ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin terlintas di benak kita, mengapa seorang ibu memiliki hak yang lebih besar daripada seorang ayah? Syekh Muhammad Syair Ruslan dalam bukunya Birrul Ummi Sabilul Barakah fid Dunya Warahmah fil Akhirah memberikan penjelasan menarik terhadap persoalan ini. Menurut beliau, ada sejumlah alasan mengapa ibu lebih diutamakan daripada ayah. Yang pertama, ibu menanggung kepayahan dan kondisi berat selama masa kehamilannya. Dan yang kedua, ibu menanggung penderitaan saat proses melahirkan. Pada saat ini ibu kita mempertaruhkan nyawanya untuk demi buah hatinya. Dan yang ketiga, ibu menanggung segala kepayahan selama masa menyusui. Dan yang keempat, ibu terlibat langsung dalam mendidik anak di masa kecil bersama sang ayah. Semua hal ini tidak diketahui oleh anak ketika dia mulai beranjak dewasa. Yang dia ketahui perhatian dari ayahnya yang terus diberikan, biaya dari ayahnya yang terus mengalir, sehingga terkadang seorang anak melanggar hak ibu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang ibu 3 kali lipat lebih wajib diperlakukan dengan baik oleh anak dibanding sang ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain keempat alasan di atas yang memang dijelaskan oleh para ulama, menurut Syekh Muhammad Zaid Ruslan ada alasan-alasan lainnya, yaitu yang pertama, wanita itu lemah, lembut, halus, sehingga tidak mampu membela dirinya. Sedangkan seorang ayah kadang ditakuti anak bila hendak berbuat buruk kepadanya karena kekuatannya. Yang kedua, seorang kadang malu durhaka kepada ayahnya dibandingkan di hadapan banyak orang, takut dikecam orang banyak. Namun tidak demikian halnya dengan kepada ibunya, karena ibunya tertutup oleh dinding-dinding rumahnya, sehingga lebih rentan untuk didurhakai oleh anak tanpa merasa malu kepada orang lain. Dan yang ketiga, wanita itu karena watak dasarnya adalah sangat peka perasaannya, sehingga terkadang mudah tersinggung, sehingga bila anaknya berbuat durhaka kepadanya, dia kadang sulit menahan amarahnya dan dikhawatirkan terus segera berdoa buruk untuk anaknya yang durhaka. Padahal bila doa itu bertetapan dengan waktu diijabahinya doa, maka doa itu akan terkabul dan tidak ada yang bisa membendung musibah yang akan menimpa anak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk berbakti kepada ibu adalah seperti yang dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada seorang, demi Allah, kalau kamu berbicara kepada ibumu dengan kata-kata yang santun dan suara yang lembut dan memberinya makan,
kamu benar-benar akan masuk ke dalam surga selama kamu jauhi dosa-dosa besar. Tentunya bentuk ketaatan kepada seorang ibu bukan hanya berkata baik dan memberi makan, namun mencakup segala jenis kebaikan dan segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan kata albir. Sehingga birrul walidain berarti melakukan segala jenis kebaikan dan apa saja yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Yang artinya ridha Allah Subhanahu wa taala bergantung dari ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga adab-adab kita terhadap orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معاشر المسلمين رحمكم الله. Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'watil la turaddu, da'watul walidi wa da'watul shaimi wa da'watul musafiri." Yang artinya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Dan yang kedua, doa orang-orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang sabar. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga adab kita terhadap kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa berbakti kepada kedua orang kita, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka berdua meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن وجميع الفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.